Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi wal ibadi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ahlan wa sahlan, selamat berjumpa kembali rekan-rekan di mata kuliah Hadis Tarbawi. Syukran ala hudurikum fi hadhihi as-sabahiyah. Selamat dan terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir. Di pagi hari ini, insya Allah kita lanjutkan pembahasan prinsip dan pola pendidikan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pada hari ini kita masuk pada pola yang ke-18 dan ke-19. Mendidik dengan memanfaatkan kesempatan tertentu dan mendidik dengan mengulang-ulang panggilan. Seperti sebelum-sebelumnya, rekan-rekan mengingatkan untuk setiap pekan paling tidak satu kali mereview materi mata kuliah ini, kemudian membuat resum ringkasan dari pembahasan setiap materi dengan bahasa rekan-rekan sendiri, dan yang terakhir jangan lupa untuk menghafal hadis-hadis pilihan rekan-rekan sendiri. Baik, seperti biasanya saya akan jelaskan kutipan dari Abdul Fattah Abu Khudah tentang pola pendidik baginda Nabi Muhammad SAW dengan memanfaatkan kesempatan tertentu, dan setelahnya nanti kita akan simak rekan-rekan membaca. Ada Mas Rifki, ada Mas Bismi, ada Mbak Siti, Mbak Devi, Mbak Mutmainah, dan yang lainnya. Siapa yang siap membaca? Silakan rekan-rekan yang berkenan mengaktifkan kameranya, diaktifkan supaya lebih interaktif. Yang terkendala sinyal atau kameranya error, tidak apa-apa, tidak diaktifkan, tapi mohon untuk interaktifnya ya. Kalau ada pertanyaan atau permintaan untuk berdiskusi, membaca, dan yang lainnya mohon untuk respon. Ada Mbak Mutmainah, sudah on kamera. Terima kasih Mbak Mutmainah. Sehat-sehat Mbak Mutmainah. Alhamdulillah, Ustaz. Cerah sekali sepertinya cuacanya. Lampu atau matahari ini? Matahari, Ustaz. Oh ya, alhamdulillah. Ada Mbak Devi, atapnya langsung langit Mbak Devi. Baik. Yang hadir mohon untuk resen nggih, kalau tidak bisa meng-on-kan kamera. Baik. Kita baca pertama dengan Mbak Mutmainah. Saya catat dulu nggih. Siapa yang aktif hari ini? Sekedap. Oh ya, mengingatkan rekan-rekan yang sudah hadir untuk mengisi presensi di SIM. Ini kelas A. Baik, saya awali. Wa kana sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yantahizul munasabatal musyakilata lima yuridu ta'limahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali memanfaatkan momen yang tepat sesuai dengan apa yang ingin diajarkan kepada para sahabat. Bagaimana caranya? Fayarbitu bainal munasabatil qa'imah wal ilmi alladhi yuridu bassahu wa idha'atahu. Rasulullah mengaitkan antara momen atau kesempatan yang sedang dialami baginda bersama para sahabat, kemudian dikaitkan dengan pelajaran, ajaran atau pengetahuan yang ingin disampaikan kepada para sahabatnya. Fayakunu min dzalika lil mukhatabina abyanul wuduh. Sehingga bagi para sahabat yang sedang bersama Rasulullah dan diajak bicara, apa yang akan diajarkan itu abyanul wuduh,
sangat jelas. Wa afdalul fahmi, dan sangat mudah untuk ditangkap, dipahami. Wa aqwal ma'rifah, dan pengetahuan mereka juga semakin luas. Bima yasma'un wa yulqa ilaihim, terhadap apa yang mereka dengarkan dan disampaikan baginda Nabi kepada mereka. Baik, silakan Mbak Mutmainah. Saya baca dulu atau langsung dibaca Mbak Mutmainah? Dibaca Ustaz dulu Ustaz. Baik, deh, silakan disimak. Rekan-rekan yang lain juga menyimak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam katsiran. Maka Sallallahu alaihi wasallam katsiran. Ma yantahizul munasabata Ma yantahizul munasabata al-musyakilata al-musyakilata lima yuridu lima yuridu ta'limahu. ta'limahu. Fayarbitu bainal munasabatil qa'imati Fayarbitu bainal musabatil qaimati. marratan ukhra. Fayarbitu bainal munasabatil qa'imati Fayarbitu bainal munasabatil qaimati. wal ilmi alladhi yuridu bassahu wa idha'atahu. Wal ilmu alladhi yuridu basahu wa idha'atahu. Fayakunu min dhalika lil muqatabina abyanul wuduhi. Fayakuna man zalika lil mukhatabi bainul wadu Abyanul wuduhi. bainal wudu Abyan. abiyan wudu Wa afdalul fahmi. wa afdalul fahmi Wa aqwal ma'rifati. wa aqwal ma'rifati Bima yasma'una wa yulqa ilaihim. bima yasma'una wa yulqa ilaihim. Baik. Jamil, ahsanti barakallah fiik, ukhtuna Mutmainnah. Semakin banyak dan sering mendengar dan membaca, insya Allah akan semakin lancar ya, Mbak Mutmainnah. Sering-sering membaca bahasa Arab. Sudah bagus bacaannya. Silakan Mbak Mutmainnah. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam seringkali memanfaatkan kesempatan tertentu untuk menyampaikan sesuatu pelajaran yang berkaitan dengan kesempatan tersebut. Manfaatnya, pelajaran yang disampaikan lebih jelas dan lebih mudah ditangkap. Sepindah malih Mbak Mutmainnah, dibaca. Pelan-pelan saja. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam seringkali memanfaatkan kesempatan tertentu untuk menyampaikan suatu pelajaran yang berkaitan dengan kesempatan tersebut. Manfaatnya, pelajaran yang disampaikan lebih jelas dan lebih mudah ditangkap. Baik. Bil misali yattadihul maqal. Seperti apa contohnya? Syukron Mbak Mutmainnah, kita beralih dengan Sinten yang siap untuk membaca. Mbak Devi siap, je? Oke, kita akan dengarkan suaranya Mbak Devi setelah saya jelaskan. Rawa Muslimun an Jabirin radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuqi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di suatu pasar. Dakhilan min ba'dil aliyati. Baginda masuk ke pasar itu dari sebuah kampung atau sebagian kampung. Wan nasu kanafataihi. Sementara orang-orang ada di kanan kirinya. Famarra bijadyin mayyitin. Famarra bijadyin mayyitin asakka. Nah, tiba-tiba baginda Rasulullah melewati, perhatikan rekan-rekan, melewati seekor anak kambing yang sudah mati. Anak kambing yang sudah mati, jantan.
Asakka, telinganya pendek dan terpotong. Anak kambing jantan itu. Bangkai, ada bangkai anak kambing jantan, telinganya sudah terpotong. Bisa dibayangkan ya rekan-rekan apa yang sedang dialami baginda Rasulullah bersama para sahabat di pasar tersebut. Fatanawalahu fa'akhadha bi'udhunihi. Kemudian baginda Nabi mengambil atau memegang bangkai kambing itu dengan telinganya. Jadi yang dipegang baginda Nabi itu telinga yang cacat atau yang terpotong kambing tersebut. Tsumma qala, kemudian beberapa saat kemudian setelah memegang kambing itu melalui telinganya, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, Ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirhamin. Siapa di antara kalian yang ingin membeli bangkai anak kambing jantan ini dengan 1 dirham? Qalu, para sahabat menjawab, Ma nuhibbu annahu lana bisyai'in, wa ma nasna'u bihi. Kata para sahabat, semuanya kompak menjawab. Tidak ada satupun di antara kami yang ingin membelinya dengan sepeser pun lah dalam bahasa kita. Untuk apa bangkai anak kambing itu? Para sahabat jadi menolak untuk membeli bangkai tersebut. Qala atuhibbuna annahu lakum? Baik, kata Rasulullah. Apakah kalian menginginkannya gratis? Gitu ya. Qalu. Para sahabat kemudian menjawab, Wallahi lau kana hayyan, demi Allah, seandainya binatang ini masih hidup, kana hadas sakaku aiban fihi. Telinganya yang sudah terpotong ini saja sudah aib, cacat. Li'annahu asak, karena kecil dan terpotong. Fa kaifa wa huwa mayyitun. Nah, apalagi sudah jadi bangkai. Tidak ada harganya sama sekali. Demikian sahut para sahabat ketika Rasulullah ingin memberikan bangkai anak kambing tersebut. Faqala Rasulullah SAW baru menyampaikan nasihatnya. Fawallahi lad-dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Maka demi Allah, dunia ini lebih rendah nilainya di mata Allah daripada bangkai anak kambing jantan ini untuk kalian. Nah, sekali lagi, demi Allah, dunia ini lebih rendah nilainya, lebih murah nilainya di mata Allah daripada binatang anak kambing jantan yang sudah mati ini untuk kalian. Baik, Mbak Devi, bisa ditangkap penjelasan saya? Ceritanya bagaimana? Bisa dipahami? Ya, yang terakhir tadi apa, Ustaz? Demi Allah, dunia ini lebih rendah nilainya daripada bangkai anak kambing ini. Sampun, bisa dipahami, Mbak Devi? Dunia ini lebih rendah nilainya di mata Allah daripada bangkai anak kambing ini. Bisa ditangkap, Mbak Devi? bisa. Oke, sekarang monggo dibaca langsung atau saya bacakan dulu, Mbak Devi? Bacakan Ustaz dulu. Baik. Rawa Muslimun an Jabirin radhiyallahu anhu. Rawa Muslimun an Jabirin radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuqi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuqin. Dakhilan min ba'dil aliyati.
dahilan min ba'dil aliyatin والناس كنفتيه wan nas kana fataihi فمر بجدي ميت أسك famarra bijadiyin mayyitin asaka فتناوله فأخذ بأذنه fatana walahu fa akhadha bi udunihi ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم summa qala ayya summa qala أيكم ayyukum yuhibbu anna hadha lahu dirhami قالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به qalu ma yuhibbu annahu lana بشيء bisyai wa ma nasna'u bihi قال أتحبون أنه لكم qala atuhibbuna annahu lakum قالوا والله لو كان حيا qalu wallahu law kana hayyan والله لو كان حيا عفوا qalu wallahi law kana hayyan كان هذا السكك عيبا فيه kana hadha sakaku aiban fi لأنه أسك li'annahu asaka فكيف وهو ميت fa kaifa wa huwa mayyitun فقال faqala فوالله للدنيا fa wallahi la dunya أهون على الله من هذا عليكم ahwanu 'ala Allahi min hadha 'alaikum بارك الله فيك وجزاك خيرا أستاذة ديفي. Luar biasa ya. Insya Allah sudah pantas punya nggih, Bu Devi. Ngaosnya amin amin Ustaz istiqomah terus. Baik. Kita perkenalkan. Silakan dibaca, Mbak Devi, penjelasannya. Oh iya, sebelumnya rekan-rekan mohon maaf, file tadi ada revisi, nanti saya kirim ulang sih. File PPT yang saya share tadi ada revisinya. Nanti setelah kita bahas ini, kita kirim ulang lagi. Silakan, Mbak Devi. Suatu hari. Slide-nya terlihat jelas? terlihat Ustaz Monggo. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan-jalan di sebuah desa, lalu melihat seekor anak kambing jantan yang bertelinga kecil dan patah telinganya mati tergeletak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang bangkai anak kambing itu, lalu bertanya kepada para sahabat, berapa harga bangkai ini dengan dirham? Mereka menjawab, tidak ada harganya Rasulullah. Rasulullah menawarkan secara gratis dan mereka tetap menolak.
Demi Allah, seandainya masih hidup, anak kambing ini sudah punya cacat, apalagi setelah mati. Baginda lalu menjelaskan hakikat dan kedudukan kehidupan dunia dianalogikan dengan bangkai tersebut. Demi Allah, dunia ini lebih murah harganya di mata Allah dibandingkan dengan anak kambing ini. Oke. Sekali lagi, Mbak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari berjalan-jalan di suatu pasar, datang dari sebuah desa, lalu melihat seekor anak kambing jantan yang bertelinga kecil dan patah telah mati tergeletak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang bangkai anak kambing itu, lalu bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang ingin membeli bangkai ini dengan 1 dirham? Mereka menjawab, tidak ada harganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkannya secara gratis dan mereka tetap menolak. Demi Allah, seandainya masih hidup, anak kambing ini sudah punya cacat, apalagi setelah mati. Baginda lalu menjelaskan hakikat dan kedudukan kehidupan dunia dianalogikan dengan bangkai tersebut. Demi Allah, dunia ini lebih murah harganya di mata Allah dibandingkan dengan anak kambing ini. Nggih. Syukron, matur nuwun Mbak Devi. Saya ulang lagi kan beberapa referensi. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan-jalan di suatu pasar, datang dari sebuah desa, lalu melihat seekor anak kambing jantan yang bertelinga kecil dan terpotong, telah mati tergeletak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang bangkai anak kambing itu, lalu bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang ingin membeli bangkai ini dengan 1 dirham? Mereka menjawab, tidak ada harganya Rasulullah. Rasulullah menawarkannya secara gratis dan mereka tetap menolak. Demi Allah, seandainya masih hidup, anak kambing ini sudah punya cacat, apalagi setelah mati. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjelaskan hakikat dan kedudukan kehidupan dunia, dianalogikan dengan bangkai tersebut. Demi Allah, dunia ini lebih murah harganya di mata Allah dibandingkan dengan anak kambing ini. Baik, rekan-rekan, nanti barangkali suatu saat sedang belajar dengan adik-adik atau dengan para santri, para mahasiswa, kemudian suatu saat sedang berjalan-jalan melihat seekor anak ayam atau bangkai ayam tergeletak. Nah, saat itulah rekan-rekan bisa meniru bagaimana baginda Rasulullah SAW menyampaikan pelajaran yang sangat penting ini kepada para sahabat. Dan momen-momen atau kesempatan seperti itu sangat berharga sekali ya bagi seorang pendidik atau pengajar. Karena para peserta didik kita secara langsung melihat sesuatu yang kita analogikan untuk mendekatkan pengetahuan yang ingin kita sampaikan. Nah, saya kira jelas ya, bisa dibaca dan diulang lagi. Saya tambah ini. Baik, rekan-rekan, kita masuk pada pembahasan yang kedua, mendidik dengan mengulang-ulang panggilan. Mengulang panggilan. Jadi Rasulullah seringkali memanggil para sahabat sebelum menyampaikan hadis maupun pengetahuan dan nasihat-nasihatnya. Baik, kita sapa ada Mbak Sri Maimunah. Assalamualaikum Mbak Maimunah. Waalaikumsalam Ustaz. Selamat bergabung. Agak telat tadi masuknya. Sinyalnya jelek Ustaz.
Hujan Oke. terus kok. Oke. Masih di Tuban, Mbak Maimunah? Masih. Oh, ada Mbak Livia Rizkia. Assalamualaikum Mbak Livia. Waalaikumsalam Ustaz. Mbak Livia sudah dari awal kayaknya tadi masuknya. Iya. Sempat kita sapa. Ada Mas Miftahul Anam, ada Mbak Siti Lutfatul Aini, ada Mas Rifki. Oke, kita sapa Mas Miftahul Anam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. On kamera enggak bisa, Mas? Saya coba dulu Ustaz. Tadi agak jelek sinyal Ustaz. Nah, sudah Ustaz. Oke, J. Kita baca nanti bersama Mas Miftah ya. Saya akan bacakan dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengulang-ulang panggilan kepada para sahabat sebelum menyampaikan pelajarannya. Seperti apa? Contohnya langsung ya. Ini sangat jelas, tidak perlu dijelaskan lagi. Rawa al-Bukhari wa Muslimun wal lafdhu lil Bukhari an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, artinya hadisnya hadis sahih ya. Wal lafdhu lil Bukhari, lafal hadisnya ini dari riwayat Imam Bukhari an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa anis sahabati jami'an qala. Bainama ana radifun Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa baini wa bainahu illa akhiratur rahli faqala. Suatu saat aku berada di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dekat, tidak ada yang memisahkan antara saya dengan atau yang menghalangi antara saya dengan Rasulullah kecuali akhiratur rahli. Ada anggota dalam perjalanan, satu anggota di perjalanan tersebut yang memisahkan kami. Jadi sangat dekat. Faqala. Rasulullah kemudian berkata, Ya Mu'adzu, wahai Mu'adz, qultu. Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ya wahai Rasulullah. Tsumma sara sa'atan. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan beberapa saat. Faqala, kemudian berkata kembali, Ya Mu'adzu, wahai Mu'adz. Qultu, aku pun menjawab, Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ya, wahai Rasulullah. Tsumma sara sa'atan, kemudian berjalan beberapa saat lagi. Faqala, Ya Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz bin Jabal. Tadi Mu'adz sekarang nama lengkapnya. Ya Mu'adz bin Jabalin. Qultu, kemudian Mu'adz menjawab, aku berkata, Labbaika Rasulullah wa sa'daik. Ya wahai Rasulullah. Baik, sebelum saya lanjutkan penjelasannya, Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, ini ungkapan para sahabat menjawab panggilan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan siap siaga dan senantiasa taat kepada apa yang akan disampaikan baginda Rasulullah. Ini ungkapan khusus menjawab panggilan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Arti letterleknya, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah dan siap untuk membantu apa saja. Silakan Mas Miftah. Rawa al-Bukhari wa Muslimun wal lafdhu lil Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahul Bukhari wa Muslimun wal lafdhul Bukhari an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Qala bainama ana
Radifu. Bainama anna radifu Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa baini wa bainahu ila akhiratur rohli. Faqala ya Mu'ad qultu labaika ya Rasulullah wa sa'adaik. Thumma sara sa'ah. Faqala ya Mu'ad qultu labaika Rasulullah wa sa'adaik. Thumma sara sa'ah. Faqala ya Mu'ad bin Jabal ya Mu'ad bin Jabal qultu labaika ya Rasulullah wa sa'adaik. Kita lanjutkan riwayat tentang Mu'ad bin Jabal ini. Qala hal tadri, setelah 3 kali memanggil dan 3 kali dijawab panggilan tersebut, baru kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pelajarannya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi? Kata baginda Rasulullah, wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa haknya Allah yang harus dipenuhi hamba-hambanya? Apa hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya? Qultu, kemudian Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini adalah adab para sahabat di hadapan baginda Rasulullah ya. Barangkali sebenarnya Mu'adz bin Jabal sudah tahu, tapi tidak tahu persis apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Atau mungkin pertanyaannya cukup membingungkan bagi Mu'adz bin Jabal, dan Mu'adz bin Jabal takut atau khawatir salah menjawab. Dan yang pasti bagaimana para sahabat senantiasa menanti penjelasan baginda Rasulullah SAW dan menunjukkan ketawaduan mereka di hadapan para guru atau guru mereka, yaitu baginda Nabi SAW. Demikian juga kita rekan-rekan, selama kita masih menuntut ilmu, menjadi santri atau mahasiswa-mahasiswi, ada kalanya kita memang harus menunjukkan tawaduk kita kepada para guru, orang-orang yang lebih senior. Nah, tetapi terkadang pula kita juga perlu untuk merespon ketika ditanya, diajak berdiskusi, semuanya dalam kerangka untuk menjaga adab dan menghormati para guru kita. Qala, kemudian baginda Rasulullah SAW baru menjelaskan apa yang dimaksud pertanyaannya tersebut. Haqqullahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ternyata haknya Allah yang harus ditunaikan para hambanya itu tiada lain adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun atau siapapun. Haknya Allah itu adalah beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan apapun atau siapapun. Pak Sugeng, bagaimana kita mengartikan apapun atau siapapun? Kata syai' dalam bahasa Arab, rekan-rekan, mungkin bisa menambah informasi saja. Kata syai' itu a'ammul alfadhil lughawiyah al-arabiyah. Kosakata yang paling umum, komprehensif, lengkap, mencakup segala sesuatu. Nah, karena itu dalam bahasa kita diterjemahkan dengan sesuatu. Sesuatu itu kalau dalam bahasa Arab syai' termasuk manusia, dan benda-benda atau makhluk selain manusia juga disebut dengan syai'. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Allah kalau sudah menghendaki sesuatu apapun dan siapapun bentuknya, hanya mengatakan kun, jadilah. Saat itu kemudian fayakun. Tidak perlu waktu untuk berubah atau menjadi sesuatu. Setelah menyampaikan jawabannya ini, kemudian baginda Rasulullah SAW
melanjutkan perjalanannya beberapa saat, summa qala, dan kemudian berkata, Ya Mu'adz bin Jabalin, wahai Mu'adz bin Jabal, qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik, ya wahai Rasulullah, qala hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apakah engkau tahu apa haknya hamba-hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah idza fa'aluhu, jika mereka hamba-hamba tersebut melaksanakan haknya Allah itu? Qultu, Mu'adz bin Jabal menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, ternyata haqqul ibadi 'ala Allah, haknya para hamba yang pasti ditunaikan oleh Allah, alla yu'adzibahum, tidak menyiksa mereka jika melaksanakan haknya Allah tersebut, yaitu beribadah semata-mata kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Alla yu'adzibahum, tidak menyiksa mereka. Baik, kembali dengan Mas Miftahul Anam. Silahkan Mas Miftah. Qala hal tadri? Qala hal tadri ma haqqullah 'alal ibadi? Qultu Allah wa rasul a'lam. Qala haqqullahi 'ala ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Tsumma sara sa'ah, tsumma qala ya Mu'adz bin Jabal, qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'daika. Qala hal tadri ma haqqu ibadi 'ala Allah idza fa'alu? Qultu Allah wa rasul a'lam. Qala haqqun ibadi 'ala Allah anna la yu'adzibahum. Oke. Silakan Mas dibaca penjelasannya pelan-pelan mawon, agak panjang nih. Suatu hari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an sedang berada di belakang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan sangat dekat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggilnya sebanyak 3 kali dengan jeda waktu beberapa saat. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an juga menjawabnya 3 kali. Setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baru menyampaikan pertanyaan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal yang berbunyi, tahukah engkau apa hak Allah yang harus ditunaikan seorang hambanya? Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Rasulullah kemudian menjelaskan hak Allah yang harus ditunaikan kepada hambanya adalah beribadah hanya kepadanya tanpa menyekutukannya dengan apapun. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali memanggil Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dan Mu'adz bin Jabal juga menjawabnya. Kemudian Rasulullah bertanya, lalu apa hak hambanya yang pasti dipenuhi Allah jika sudah melaksanakan hal-hal tersebut? Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi, hak hambanya yang pasti dipenuhi adalah hak tidak menyiksanya. Panjang ya. Diulang Mbak Livia. Mbak Livia tolong diulang. Ya Ustadz. Silakan. Suatu hari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an sedang berada di belakang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan sangat dekat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggilnya sebanyak 3 kali dengan jeda waktu beberapa saat. Mu'adz radhiyallahu an juga menjawab 3 kali. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baru menyampaikan pertanyaan kepada sahabat ini. Tahukah engkau apa hak Allah yang harus ditunaikan seorang hambanya? Ia menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah menjelaskan, hak Allah yang harus ditunaikan hambanya
adalah beribadah hanya kepadanya tanpa menyekutukannya dengan apapun. Rasulullah kembali memanggil Mu'adz radhiyallahu an dan Mu'adz juga menjawab. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, lalu apa hak hambanya pasti dipenuhi Allah Subhanahu wa taala jika sudah melaksanakan hal itu? Ia menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah menjelaskan, hak hambanya yang pasti dipenuhi adalah tidak menyiksanya. Oh, terima kasih Mbak Olivia. Baik, rekan-rekan, demikian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat. Di antaranya adalah, menarik perhatian para sahabatnya terlebih dahulu, sehingga benar-benar bisa fokus untuk mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan. Bahkan dari dua contoh pola pendidikan Rasulullah ini, barangkali kita juga bisa mengambil pelajaran, yaitu dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaan seorang guru bersama para santrinya, pasti di sana ada pelajaran-pelajaran yang perlu disampaikan oleh seorang guru terhadap santrinya. Jadi, namanya belajar tidak harus di depan buku, tidak harus di kelas, tidak harus bahkan bersama mereka secara langsung, apapun dan bagaimanapun kondisi, senantiasa hubungan antara seorang guru dan murid itu harus tetap dijaga. Oleh karena itu, para guru-guru kami, rekan-rekan, sedikit bercerita, di Universitas Al-Azhar, Kairo, selain kami belajar bersama para guru, para dosen itu di kampus, mereka sangat berharap mahasiswa-mahasiswi asing, khususnya dari Indonesia, Malaysia, itu mau mengunjungi mereka di rumah-rumah mereka. Bahkan mereka sangat welcome atau murahib, menyediakan kamar-kamar tidur untuk para santri mereka. Ada yang membuka madiyafah namanya, atau tempat untuk bertalaki. Di sana juga disediakan makan, minum, tempat tidur untuk para penuntut ilmu. Demikian juga sekali lagi rekan-rekan, bagi kita mungkin perlu belajar, mempersiapkan diri bahwasanya seorang guru itu layaknya seorang tua atau orang tua. Menganggap putra-putri atau peserta didik kita itu benar-benar sebagai amanah dari para orang tuanya, dan syukur-syukur kita bisa menempatkan atau memposisikan diri sebagai orang tua keilmuan. Bahkan Imam Ghazali dalam beberapa tulisannya seperti di kitab Bidayatul Hidayah menyebutkan, dan saya kira juga di Ayyuhal Walad dan di Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyebutkan guru itu lebih mulia daripada orang tua sendiri, karena guru akan menuntun peserta didiknya, muridnya, untuk kebahagiaan dunia sampai akhirat. Terkadang orang tua tidak memperhatikan kebutuhan anak kecuali dari segi kebutuhan duniawi. Namun demikian bukan berarti setiap orang tua demikian. Ya, hanya menurut Imam Ghazali lebih banyak orang tua mementingkan kebutuhan duniawi anak-anak mereka. Dan ini tentunya juga tidak menutup mata banyak orang tua yang alhamdulillah soleh-solehah, tidak hanya memperhatikan kebutuhan anak-anak mereka dari segi kebutuhan makan, minum, seluruh kebutuhan pendidikan khususnya juga diperhatikan. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada siang atau pagi hari ini menjelang siang. Mungkin ada pertanyaan atau yang ingin kita diskusikan. Mbak Siti Khairatun Nikmah belum kita sapa. Selamat pagi Mbak Nikmah. Sudah sarapan belum? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Nasi goreng atau nasi uduk? Nasi biasa. Udah Mbak. Mbak Hana, Assalamualaikum Mbak Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Matur nuwun sudah hadir. Jangan lupa mengisi presensi Mbak Ana. Nggih, Ustaz. Oke, nggih. Baik, rekan-rekan, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita sambung lagi. Kalau sudah tidak ada, saya tutup ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan perlindungan, taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.